Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu rantai makanan. Apakah kalian tahu apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi ini terjadi di dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah rantai makanan terdapat beberapa komponen penting. Apa saja? Yang pertama adalah produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tanaman hijau seperti padi, rumput, pohon mangga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu hewan herbivora, hewan karnivora, dan hewan omnivora. Yang ketiga adalah pengurai atau kita juga bisa menyebutnya dekomposer. Pengurai merupakan organisme dalam tanah yang dapat menguraikan bangkai, sehingga hasil dari penguraian tersebut menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Contoh organisme yang menjadi pengurai adalah cacing, bakteri, jamur, dan juga serangga. Agar lebih jelas mengenai rantai makanan, mari perhatikan contoh rantai makanan berikut. Yang pertama ada tumbuhan padi. Tumbuhan padi berperan sebagai produsen karena tumbuhan padi bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian tumbuhan padi ini dimakan oleh tikus, sehingga tikus disebut sebagai konsumen pertama. Selanjutnya tikus dimakan oleh ular, jadi ular disebut sebagai konsumen kedua. Selanjutnya ular dimakan oleh burung elang, sehingga burung elang kita sebut konsumen ketiga. Burung elang yang sudah mati, bangkainya akan jatuh ke tanah, kemudian akan diuraikan oleh cacing, sehingga cacing berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, pengurai ini nanti akan dapat membantu penyuburan tanaman padi. Setelah kita mempelajari tentang rantai makanan, materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang hubungan makhluk hidup yang ada di dalam sebuah ekosistem. Hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem dapat kita lihat dalam peristiwa simbiosis. Apa itu peristiwa simbiosis? Simbiosis merupakan peristiwa interaksi timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Dan yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, yang pertama adalah bunga dan kupu-kupu. Dalam peristiwa ini, kupu-kupu diuntungkan karena kupu-kupu dapat memakan nektar yang ada pada bunga. Di lain sisi, bunga juga diuntungkan karena dengan bantuan kupu-kupu, penyerbukan bunga menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak yang hinggap di punggung kerbau biasanya memakan kutu-kutu kerbau, sehingga kutu-kutu kerbau tersebut hilang dari badan kerbau. Nah, kedua belah pihak, baik burung jalak maupun kerbau saling diuntungkan. Burung jalak menjadi kenyang karena memakan kutu, dan kerbau pun menjadi bersih karena kutunya hilang. Yang ketiga ada bakteri E. coli dan usus besar manusia. Bakteri E. coli yang ada di usus manusia memakan bakteri jahat yang ada di dalam
usus manusia, sehingga manusia merasa diuntungkan karena bakteri jahatnya semakin sedikit, sedangkan bakteri E. coli-nya juga diuntungkan karena dia menjadi kenyang juga. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak merasa diuntungkan dan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Contohnya yaitu yang pertama ada benalu dan tumbuhan inangnya. Jadi benalu ini mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya. Apa itu tumbuhan inangnya? Tumbuhan inangnya merupakan tumbuhan yang ditumpangi hidup oleh benalu. Yang kedua adalah tali putri dan tumbuhan inangnya. Tali putri mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan inangnya, sehingga zat makanan yang ada di tumbuhan inangnya tersebut menjadi berkurang. Yang ketiga adalah kutu rambut dan kepala manusia. Kutu rambut yang ada di kepala manusia sangat merugikan manusia karena menyebabkan gatal-gatal dan rasa tidak nyaman. Padahal kutu rambut sendiri merasa nyaman dan mendapat makanan dengan ada di kepala manusia. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak merasa rugi. Contohnya adalah yang pertama ada ikan remora dan ikan hiu. Pada peristiwa ini, ikan remora menjadi pihak yang diuntungkan karena ikan remora dapat berlindung di tubuh ikan hiu yang besar dan juga ikan remora dapat memakan sisa-sisa makanan ikan hiu. Di lain sisi, ikan hiu tidak merasa dirugikan dengan keberadaan ikan remora di sekelilingnya. Contoh selanjutnya adalah tanaman anggrek dan pohon mangga. Tanaman anggrek dapat menumpang hidup di batang pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak merasa rugi dengan keberadaan tanaman anggrek di batangnya. Dan yang ketiga adalah udang dan timun laut. Jadi udang itu sering menempel di tubuh timun laut. Tujuannya untuk sama-sama mencari makan. Nah, sedangkan timun laut tidak merasa dirugikan dengan keberadaan udang di sekelilingnya. Baik, dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, rantai makanan merupakan proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, selain itu terdapat 3 komponen penting dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hubungan antara makhluk hidup terdapat dalam peristiwa interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda atau kita biasa menyebutnya simbiosis. Simbiosis sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme yang merupakan simbiosis antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, dan simbiosis parasitisme yang merupakan simbiosis di mana salah satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya merasa dirugikan. Serta yang terakhir, simbiosis komensalisme yang merupakan simbiosis di mana salah satu makhluk hidup merasa diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak merasa rugi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan anak-anak tetap dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.